Dari kasus itu, banyak hantu-hantu bayi yang menyerang orang tuanya. Sehingga dengan adanya teror yang secara terus-menerus dari bayi yang diaborsi, membuat kedua orang tuanya mengalami stroke dan tidak bisa melakukan apa-apa. Halo teman-teman, welcome to my YouTube channel. Thank you sudah klik video ini. Dan pada kesempatan kali ini aku bakal membawakan sebuah kisah nyata yang diangkat dari kejadian-kejadian kriminal yang terjadi di sebuah negara yang mendapat julukan Gajah Putih, yakni di Thailand. Kasus ini terjadi pada tahun 2010. Waktu itu ditemukan sebanyak 2002 mayat bayi yang diaborsi secara ilegal. Sehingga kasus ini menggemparkan, baik menggemparkan di Thailand dan menggemparkan seluruh dunia. Dari kasus itu, banyak hantu-hantu bayi yang menyerang orang tuanya. Sehingga dengan adanya teror yang secara terus-menerus dari bayi yang diaborsi, membuat kedua orang tuanya mengalami stroke dan tidak bisa melakukan apa-apa. Seperti apa kisahnya? Kita simak berikut ini. Cekidot! Dalam sebuah hubungan, anak menjadi hal yang didamba-dambakan, baik untuk melanjutkan estafet kehidupan atau untuk menenangkan kehidupan. Tapi tidak jarang anak yang dilahirkan ke dunia ini tidak diinginkan oleh orang tuanya, sehingga anak kadang menjadi korban. Secara tegas, aborsi dilarang baik di dalam agama ataupun dari segi negara. Malapetaka ini berawal dari sebuah keluarga di mana seorang suami yang bernama Trai, dia pekerja sebagai jurnalis di bidang kriminal. Kesehariannya dia membawa kamera untuk memotret kasus-kasus kriminal yang dia temui. Sedangkan istrinya bernama Pim, dia seorang guru yang cantik yang mengajar di sebuah sekolah menengah atas di Thailand. Dan mereka berdua dikaruniai seorang anak yang bernama Yai Mei. Nah, seperti pada umumnya keluarga, mereka harmonis, bahagia, dan Yai Mei bersekolah seperti pada umumnya. Namun, sampai pada suatu ketika, Yai Mei ini mengalami hal-hal yang tidak biasa. Dia selalu berbicara sendiri, terus kemudian dia selalu ngelamun. Bahkan di detik-detik ketika diantarkan sekolah, dia menyatakan kepada ayah dan ibunya, "Ayah, ibu, tunggu adik," gitu. Padahal mereka tidak memiliki seorang adik. Dan mereka menafsirkan bahwa si Yai Mei ini pengen memiliki seorang adik. Tapi tanggapan mereka itu semua salah. Yai Mei ini diikuti oleh hantu bayi yang digugurkan oleh ayahnya karena perselingkuhan. Ayahnya ini memiliki seorang pacar, kemudian dia memutuskan untuk mengaborsi anaknya karena dia tidak mau pernikahannya hancur hanya karena kehadiran seorang bayi yang tidak diinginkan. Dia tidak mau menghancurkan rumah tangga yang sudah dia bangun dari awal. Seharusnya kalau memang dia tidak mau merusak rumah tangganya, ayah dari Yai Mei ini atau yang bernama Trai tidak pernah melakukan perselingkuhan. Karena menurutku perselingkuhan itu adalah bentuk ketidakpuasan dan bentuk insecure seorang laki-laki karena tidak bisa setia dan berkomitmen pada pilihannya. Sehingga terjadilah hal-hal seperti ini. Setiap hari kejadian aneh semakin datang ke dalam kehidupan Yai Mei dan juga istrinya, di mana Yai Mei seringkali mengalami hal yang tidak terduga. Yai Mei hilang tiba-tiba atau bahkan di tengah malam Yai Mei itu keluar bermain hal-hal yang ekstrim sekalipun. Untungnya waktu itu ketika Yai Mei bermain ayunan dan hampir jatuh, itu langsung ditemukan oleh ayahnya sehingga Yai Mei terselamatkan. Di sisi lain, di rumahnya Yai Mei selalu berbicara sendiri dan menyatakan kepada ayah dan ibunya bahwa dia memiliki seorang adik di dalam tasnya. Orang tuanya merasa ada apa ya? Dan pada waktu itu orang tuanya langsung memeriksa tas dari Yai Mei, dan ternyata di dalam tasnya itu hanya sebuah boneka kecil yang dibawa oleh Yai Mei dari kuil. Setelah itu, tidak lama kemudian terjadi hal-hal aneh pada istrinya yang bernama Pim. Dia tiba-tiba menjadi seorang anak kecil, seolah-olah kayak dirasukin gitu. Dia kayak anak kecil yang dirasuki bayi dan nangis kayak bayi, gitu. Jadi kayak ngerasa gimana bayi kalau lagi nangis gitu kan. Sampai
pada akhirnya dia memiliki kekuatan luar biasa sehingga mendorong si suaminya Try sampai terjatuh dan pingsan waktu itu. Di dalam keluarga ini tidak hanya berhenti dengan peneroran Yai Mei sama Pim. Ternyata kejadian-kejadian teror yang lebih dahsyat itu selalu terjadi dalam keluarga ini. Sampai pada akhirnya nih ya, si Try memutuskan untuk mengembalikan boneka yang ada di dalam tas si Yai Mei ini. Dimana Yai Mei ini kan menemukan boneka di sebuah kuil. Akhirnya dia memutuskan untuk mengembalikan. Barangkali boneka inilah yang menjadi penyebab Yai Mei ini terlalu diteror oleh hantu-hantu bayi gitu kan. Dan besoknya si Try ini langsung pergi ke kuil dan mengembalikan boneka kecil yang ditemui oleh anaknya Yai Mei. Dan dia motret kan, dipotret. Tapi setelah nyampe, dia lihat lagi, ternyata itu tidak ada foto boneka. Ternyata itu hanya bayangan putih. Dan akhirnya Try ini diketahui oleh petugas kuil. Try ini diusir dari kuil, jangan memotret sembarangan di sini gitu. Akhirnya Try pergi. Nah, dari sekian banyaknya kasus-kasus itu, pada suatu malam yang udah agak larut malam banget, si Try ini tiba-tiba tangannya tuh kayak ada bayi yang habis diaborsi penuh dengan darah. Kayak hantunya, tapi langsung ada di tangan Try waktu itu. Udah ya, diteror gitu kan. Dan dari saking takut dan kagetnya, akhirnya Try ini jatuh ke sungai, kayak sungai itu penuh dengan air gitu kan. Nah, di waktu yang bersamaan juga dukun yang mengaborsi secara ilegal juga dihantui ribuan hantu bayi-bayi. Dan secara refleks tangannya itu kayak dipaksa buat ngambil barang-barang yang digunakan untuk mengaborsi bayi-bayi kecil yang tidak berdosa itu. Dan menusuk dirinya sendiri. Dukun ini luka-luka dan dia berhasil meloloskan diri dan dia menyatakan bahwa yang seharusnya diserang itu bukan dia, tapi orang tua dari bayi-bayi yang sudah dibunuh. Dan si hantu-hantu bayi itu kayak mengerti apa yang dijelaskan oleh si dukun ini. Dan akhirnya kayak asap itu kan gitu. Dia pergi menemui orang tuanya. Orang tuanya tuh langsung diteror gitu kan. Selingkuhan dari Try ini juga diteror, di tubuhnya tuh kayak ada darah, kayak nggak bisa melakukan apapun sampai dia stres gitu kan. Dan juga Try juga berlanjut, sejak saat itu Try merasa bersalah sekali. Dan sampai saat itulah ditemukan oleh polisi. Sekian banyaknya kasus-kasus teror dari hantu bayi itu akhirnya ditemukan nih oleh polisi bahwa ternyata ada klinik ilegal yang mengaborsi bayi sebanyak itu. Biasanya nih ya, si dukun itu kalau sudah mengaborsi bayi itu langsung diserahkan kepada petugas kuil. Dia bekerja sama tuh sama petugas kuil untuk membakar bayi-bayi yang sudah diaborsi tadi. Cuma naasnya pada waktu itu tungku yang digunakan untuk membakar bayi itu mati. Dan si tukang kuil ini memutuskan untuk meletakkan jenazah bayi-bayi itu di loker. Dan besok paginya itu polisi langsung menggeledah klinik ilegal dan kuil yang diduga melakukan kejahatan. Ketika polisi membuka lokernya nih, langsung tuh bayi sebanyak 2000 janin keluar dibungkus plastik. Bayangin, dibungkus plastik. Nggak berperi kemanusiaan sekali kan. Emang dikira daging biasa, daging sapi gitu, enggak. Itu baunya sudah menyengat. Akhirnya polisi menata semua mayat-mayat bayi itu. Terus kemudian plastiknya itu diganti dengan plastik yang baru dan disusun rapi. Akhirnya polisi mengundang biarawan untuk mendoakan ketenangan si bayi. Dan akhir dari semua kejadian ini, Try dan selingkuhannya mengalami shock berat sampai pada akhirnya dia dirawat di rumah sakit dan keduanya mengalami stroke yang luar biasa. Dari pengalaman ini kita belajar bahwa ketika kita belum siap dengan konsekuensinya, jangan melakukan apapun. Dalam hidup, apapun yang kita lakukan akan selalu ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Kisah nyata ini diangkat menjadi sebuah film pada tahun 2011, yakni 1 tahun pasca kasus itu terjadi. Mari kita sama-sama berdoa, kita sama-sama mendukung satu sama lain. Semoga hal itu tidak terulang kembali. Dan dari kejadian ini kita belajar, apapun alasannya, apapun kasusnya,
perselingkuhan merupakan awal dari kehancuran. Dan itu aja cerita yang bisa aku bawakan pada malam ini, dan kita berjumpa di segmen selanjutnya. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe serta aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari channel ini. Bye bye.